Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah tetap sehat dan selalu semangat ya. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai, silahkan siapkan juga buku matematikanya, kemudian buku LKS-nya, serta pensil dan penghapusnya. Kita simak video ini bersama ya. Materinya yaitu melanjutkan tentang menyajikan data. Setelah anak-anak kemarin belajar tentang membaca data ya, sekarang anak-anak akan belajar tentang menyajikan data. Sebelum masuk ke pelajaran, seperti biasa, anak-anak harus membuka LKS-nya terlebih dahulu. Sambil menyimak videonya, lihat halaman 74. Ya. Nah, tujuan dari pelajaran hari ini itu untuk apa? Agar kalian itu bisa memahami, bisa menyajikan data secara baik dan benar ya. Nah, sedangkan tujuan dari penyajian data adalah agar data mudah dibaca dan dipahami. Salah satu bentuk penyajian data adalah menggunakan tabel. Nah, apa itu tabel? Anak-anak sering ya mendengar kata tabel. Tabel itu adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Itu yang dimaksud dengan tabel. Nah, yang pertama menyajikan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabel itu yang pertama datanya secara acak ya. Pasti datanya secara acak. Langkah paling efisien adalah dengan cara mencacah nilai dan bantuan lambang turus. Nanti kita akan tahu turus itu yang bagaimana. Kemudian, langkah-langkah untuk menyusun dan menyajikan data dalam bentuk tabel itu ada dua. Yang pertama, mengurutkan data dari yang terkecil ya. Tadinya datanya acak, kemudian kamu urutkan dulu dari nilai yang terkecil. Kemudian, langkah yang kedua, menyajikan data yang telah diurutkan tersebut dalam bentuk tabel. Kita langsung masuk ke contohnya agar kalian semakin paham ya. Hasil pembagian balita di Posyandu. Itu maksudnya bukan pembagian ya, tapi penimbangan. Hasil penimbangan balita di Posyandu. Datanya ada 9, 6, 5, 6, 10, 8, 8 sampai baris kedua ya, 7, 8. Nah, kira-kira itu datanya sudah urut atau belum? Masih acak ya? Nah, yang pertama kita harus mengurutkan data di atas dari yang terkecil. Kemudian perintah yang kedua, buatlah tabel dengan menggunakan turus. Setelah tadi datanya acak, kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil itu tadi 5 ya. 5, 5-nya ada 2. 6, 6, 6, 6 karena 6-nya ada 4. 7, 7, 7 dan sampai angka 10 yang terbesar. Terus setelah diurutkan kita membuat tabel ya. Membuat tabel. Nomornya ada berapa angka tadi? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 6 angka ya. Yang pertama yang terkecil yaitu 5. Dibuat turusnya seperti penghitungan suara ya. Kalian sudah paham ya turus? 5. 5-nya ada berapa? Ada 2, maka kita tulis 2. Banyaknya menggunakan angka 2. Kemudian 6-nya hitung. Lihat data di atas setelah diurutkan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka turusnya ada 4 garis ya.
1, 2, 3, 4. Banyaknya menggunakan angka 4 ya. Kemudian data 7 ada 4 juga ya, maka terusnya dibuat 4 garis. Kemudian banyaknya menggunakan angka yaitu 4. Nah, sekarang 8 itu ada 5 ya. 5, jadi turusnya pun ada 5. Setiap 5, angka kelima itu memotong 4 garis, jadi miring ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian angka 9, 9-nya ada berapa? 9-nya ada 3 ya, ada 3, maka banyaknya ditulis angka 3. 10-nya ada berapa? Ada 2, banyaknya tulis angka 2. Jadi setelah dijumlahkan ada 20. Paham ya? Nah, kemudian setelah menyajikan data dalam bentuk tabel, ada juga menyajikan data dalam bentuk diagram. Kemarin masih ingat bentuk diagram itu ada berapa? Ada 3 ya, diagram batang, diagram garis, dan diagram gambar atau piktogram. Yang pertama, menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Nah, diagram batang itu ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Caranya atau langkah-langkahnya, yang pertama, atur sumbu secara horizontal atau datar. Kemudian vertikal atau tegak. Untuk grafik batang vertikal, tulislah nilai atau kategori data pada sumbu horizontal dan frekuensi setiap nilai atau kategori tersebut pada sumbu vertikal. Sedangkan untuk garis batang horizontal, tulislah nilai data pada sumbu vertikal dan tulislah frekuensi masing-masing nilai tersebut pada sumbu horizontal dan buatlah tabel pada kedua sumbu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ke contoh. Yang keempat, buatlah persegi panjang yang cocok dengan kategori setiap data dengan frekuensinya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya. Misalkan di sini sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang sesuai dengan perintahnya ya. Dibuat diagram batang. Datanya tentang penjualan buku pada ke-5 bulan. Yang pertama bulan Januari banyak buku yang terjual 20. Kemudian bulan Februari banyak buku yang terjual 15 sampai bulan Mei buku yang terjual 10. Jadi kalau dijumlahkan banyak buku yang terjual ke-5 bulan ini ada 105 buku ya. Kita buat diagram batang. Ada 2 ya. Diagram horizontal, diagram batang horizontal dan vertikal. Nah, sebelah kiri lihat. Sebelah kiri ini secara vertikal ya atau tegak. Sebelah kiri ya, data penjualan buku. Nah, banyak buku yang terjual, datanya diletakkan di sumbu yang tegak secara vertikal. Kemudian bulannya di bawah. Ya, keterangannya di bawah. Bulan Januari sesuai dengan datanya ya. Banyak buku yang terjual 20, Februari 15, bulan Maret ada 35, kemudian bulan April ada 25, kemudian bulan Mei ada 10 buku. Sama ya. Datanya sama, hanya saja ini modelnya secara vertikal dan horizontal atau secara tegak dan mendatar. Sebelah kanan itu kebalikannya, secara mendatar. Jadi nilainya, datanya itu terletak di bawah sumbu yang horizontal. Kemudian keterangannya, bulannya itu di sumbu vertikal atau yang tegaknya ya.
dibalik, tapi sama saja, datanya harus sama. Bulan Januari sama kan 20, sampai bulan Mei ada 10 buku yang terjual. Nah, inilah bentuk dari diagram batang. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis menggunakan sumbu vertikal dan horizontal yang saling berpotongan secara tegak lurus untuk menyajikan data. Nilai yang terdapat pada dua garis vertikal dan horizontal dibuat dengan sebuah titik. Selanjutnya, titik-titik tersebut dihubungkan satu-satu sehingga membuat garis atau kurva. Namanya saja diagram garis. Jadi, menggunakannya garis ya. Nah, berikut datanya. Data berat badan siswa ya. Yang mempunyai berat badan 40 kg ada atau sebanyak 6 siswa. Siswa yang memiliki 41 kg ya. Siswa yang memiliki berat badan 41 kg sebanyak 12 siswa. Dan sampai yang mempunyai berat badan 44 kg yaitu 9 siswa. Kalau dijumlahkan jumlah siswanya ada 60. Langsung bentuk diagram garisnya seperti apa? Seperti ini ya. Datanya banyak siswanya di sebelah kiri yang tegak secara vertikal. Kemudian keterangannya di bawah sumbu yang horizontal. Tadi yang mempunyai 40 kg ada 6 siswa. Yang mempunyai berat badan 41 kg terdapat 12 siswa sampai 44 kg. Siswa yang mempunyai berat badan 44 kg yaitu sebanyak 9. Itu berada di tengah-tengah antara 8 dan 10. Jadi 9. Nah, yang terakhir yaitu menyajikan data dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Langkahnya menentukan lambang atau gambar yang mewakili objek yang diteliti atau data. Kemudian langkah yang kedua, menentukan berapa jumlah yang diwakili setiap lambang atau gambar. Dan yang terakhir, bedakan lambang atau gambar yang mewakili data yang utuh dan tidak utuh. Langsung ya ke contohnya, biar anak-anak semuanya paham. Nah, perhatikan. Jumlah penduduk di suatu kecamatan adalah sebagai berikut. Kelurahan A sebanyak 800 orang, Kelurahan B sebanyak 650 orang, Kelurahan C sebanyak 700 orang. Sajikan data tersebut dalam bentuk piktogram. Nah, perintahnya sajikan data tersebut dalam bentuk piktogram atau diagram gambar. Maka kita buat tabelnya. Kelurahan A tadi diibaratkan ya. Satu gambar orang itu mengibaratkan atau sama dengan 100 orang. Mewakili 100 orang. Jadi ada berapa? Pasti ada 8 karena kelurahan A sebanyak 800 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kalian hitung, kelurahan A itu ada 8 gambar orang. 8 kali 100, 800. Kemudian kelurahan B sebanyak 650 orang. Ingat ya, itu yang gambar terakhir itu ada setengah, jadi nilainya 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 650. Pas ya. Kemudian yang kelurahan C sebanyak 700 orang. Orangnya harus ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 kali 100, 700. Itulah yang dimaksud dari diagram gambar atau piktogram. Nah, kira-kira sampai di sini paham ya? Kalau sudah paham, anak-anak juga bisa mempelajari halaman 74 sampai 79.
sampai 80, sampai halaman 80. Kemudian nanti tugasnya anak-anak mengerjakan ulangan harian 2 ya, ulangan harian 2 nomor 1, 2 dan 3 saja ya. Ada 3 nomor, silahkan anak-anak kerjakan di buku tugas 1. Sekian dari Bu Nanda. Jika ada yang masih bingung silahkan ditanyakan seperti biasa di Japri ya, melalui WA. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.